Awalnya, mereka hanya 4 sekawan pemuda kampung yang bercita-cita menjadi samurai sejati. Namun siapa sangka nasib mereka berubah setelah direkrut Shogun yang di kemudian hari akan berperan penting untuk menjaga keamanan Kyoto, tergabung dalam kesatuan elit paling disegani yang dikenal dengan nama Shinsengumi. Dan masih bersama saya Adrik di Turunan Mandala, inilah alur cerita filmnya. Berlatar belakang di abad ke-19, zaman Bakumatsu Jepang. Di daerah Busutama yang termasuk wilayah kekuasaan Shogun, hiduplah 4 sekawan pemuda yakni Toshi, Isami, Shoji, dan pria tua berjiwa muda bernama Genza. Kecuali Shoji, yang lainnya lahir dari keluarga petani. Meski demikian, semuanya memiliki mimpi yang sama, yakni menjadi samurai sejati. Mereka berlatih ilmu pedang di tempat yang sama, yakni di Padepokan Tenen Rishinryu, karena pada masa itu setiap kampung sudah pasti memiliki jagoan pendekar pedang masing-masing. Dan gaya bertarung Padepokan Tenen Rishinryu yang terkenal kasar ala petarung jalanan, boleh dibilang tak terkalahkan. Hingga tak heran apabila mereka dijuluki Baragaki, pemuda liar, dan itu sangat berguna untuk menyelesaikan masalah manakala mereka berselisih dengan pemuda kampung sebelah. Tahun 1860, insiden Sakura Damon terjadi yang menewaskan salah seorang penasihat Shogun oleh Ronin utusan klan Mito yang tidak setuju dengan keputusannya karena membuat perjanjian perdagangan dengan orang-orang asing, serta kebijakan-kebijakan lain yang dianggap hanya menguntungkan keshogunan, termasuk memaksa pensiun pemimpin klan Mito itu sendiri. Setelah kekuasaan Shogun mulai melemah, sedangkan Kaisar mulai merasa khawatir akan kehadiran orang-orang asing yang bebas berkeliaran, maka pembantaian terhadap orang-orang asing pun tak terelakkan. Sementara itu, Kondo Isami telah menikah dengan putri pemilik padepokan, dan otomatis menjadi penerus padepokan tersebut yang kini pindah ke Edo. Bahkan dengan karakternya yang kuat, mampu menarik minat para samurai beneran untuk berlatih di sana. Termasuk si ahli pedang Shinpachi, Todo Sanosuke, dan Yamanami si intelek yang selalu membahas isu-isu politik, juga ikut-ikutan tak menyukai keberadaan orang-orang asing sebagai bentuk kesetiaan kepada kaisar. Begitupun Toshi yang awalnya sama terbawa arus, namun dia kemudian jadi berpikir sebaliknya setelah mendapatkan sudut pandang lain dari guru filsafatnya yang dia temui saat jualan obat keliling. Honda Kakuan menyarankan agar Toshi sebaiknya pergi ke Kyoto, menyalurkan bakat dan kemampuannya, ikut terlibat menjaga keamanan bersama Shogun. Karena kini dia bukan anak-anak kecil lagi yang hobi berkelahi hanya untuk menarik lebih banyak murid masuk ke padepokannya. Di sisi lain, daimyo klan Aiju yakni Matsudaira Katamori dipanggil untuk menghadap Tokugawa Yoshinobu, pemimpin Shogun kala itu, yang mulai resah akan situasi Kyoto setelah insiden Sakura Damon pamor Shogun sebagai kekuatan militer seakan redup di mata kaisar. Banyaknya keluhan dari para pedagang, bahkan sampai ada yang mengalami kebangkrutan setelah diperas antek-antek klan Chosu mengatasnamakan samurai, padahal uangnya digunakan mereka untuk mabuk-mabukan. Selain itu, berturut-turut sekutu Shogun mulai dihabisi oleh para ronin pembunuh bayaran klan Chosu, dan dipastikan Himura Batosai salah satu dari pelakunya. Oleh karena itu, Yoshinobu memberikan mandat kepada Katamori sebagai pelindung Kyoto agar membentuk pos baru, mengerahkan prajuritnya dari utara Edo untuk mengembalikan dan menjaga keamanan ibu kota. Singkat cerita, sekitar Desember 1862, tentara Aiju yang punya prinsip sehidup semati untuk mengabdi kepada Shogun telah memasuki Kyoto. Dan masyarakat khususnya para pedagang merasa lega, bahkan pasar malam yang awalnya ditutup kini kembali diadakan tanpa khawatir oleh keberadaan para antek-antek Chosu yang selama ini memeras mereka. Lord Katamori mendapatkan bocoran info A1 dari penasihat istana bahwa para petinggi klan Satsuma juga Chosu yang semakin pintar menjilat kaisar dinilai sudah bertindak terlalu jauh.
bahkan berani memalsukan dekrit kaisar demi kepentingan sekutu mereka dan melemahkan keshogunan tentunya. Meski kemudian kaisar secara resmi menunjuk Katamori sebagai kepala komisaris militer Kyoto, namun bagaikan diberi buah si malakama. Kewenangannya hanya sebatas mengizinkan prajuritnya berpatroli tanpa diperbolehkan melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku radikal. Sehingga pembantaian masih terus berlanjut, bahkan petugas biasa yang berpatroli hanya jadi sasaran empuk bagi Ronin pembunuh bayaran Chosu. Maka dari itu Yoshinobu dengan darah mudanya yang mendidih mulai geram, merasa sangat dibodohi. Shogun bertanggung jawab atas keamanan, namun layaknya macan ompong dengan tidak diperbolehkan melakukan tindakan tegas. Setelah para petinggi Shogun mengadakan rapat, akhirnya usulan salah satu dari mereka yakni Lord Kihei disepakati bersama bahwa Shogun mau tak mau harus mengikuti cara bermain lawannya. Sementara para petinggi patuh perintah kaisar, sedangkan pendekar pedang akan direkrut mereka dari kalangan samurai tingkat rendah, bahkan rakyat jelata, untuk memulihkan keamanan, mengadakan razia, bahkan memberikan perlawanan langsung kepada para Ronin pembunuh bayaran tersebut. Kabar perekrutan itu sampai ke Padepokan Tenenri Shinryu, dan tentunya mereka antusias untuk bisa ikut bergabung. Meski ilmu pedang sudah mereka kuasai sebagai bekalnya, namun mereka juga membutuhkan pedang berkualitas untuk menjalankan tugas yang bukan main-main itu. Berbeda dengan Toshi yang kelihatan tak bersemangat mengingat dia tidak punya pedang lagi setelah sebelumnya pedangnya patah ketika sempat terjadi bentrok dengan pemuda kampung sebelah. Beruntung Toshi punya kakak ipar baik dan pengertian yang kemudian memberinya 75 keping emas agar dia mendapatkan pedang terbaik sesuai keinginannya. Singkat cerita, setelah berkeliling ke setiap toko, akhirnya Toshi sampai di toko kakek Tensu. Dan di sanalah dia mendapatkan pedang Kanesada yang konon sudah tertidur 300 tahun dalam lemari di puncak gunung. Sehingga wajar apabila dipenuhi karat, namun Toshi yang bisa mencabutnya dengan mudah dianggap berjodoh dengan pedang itu. Bahkan dipercaya telah sekian lama menunggu takdir dijemput oleh orang yang tepat. Singkat cerita, setelah beberapa hari perjalanan menuju Kyoto, tergabung dalam pasukan Kyokawa yang merekrutnya, Toshi dan kawan-kawan kini jadi berdelapan. Di antara prajurit lain terlihat paling mencolok dengan gayanya, yakni Kamo bersaudara dari Padepokan klan Mito, yang ternyata kenal dengan Shoji, sampailah mereka di markas Mibu Roshigumi. Saat itulah Hajime Saito yang kenal dengan Isami menyusul untuk bergabung. Namun ketika mereka di briefing oleh Kyokawa yang ternyata memiliki maksud lain di balik wewenang yang didapatkannya dari Shogun. Sederhananya dia ingin cari muka di hadapan kaisar, memanfaatkan kelompok tersebut dan mengesampingkan tujuan utama Shogun sebagaimana disepakati para petinggi sebelumnya. Hingga wajar apabila Toshi dan Isami akhirnya menyimpulkan bahwa Kyokawa adalah pengkhianat. Bahkan dalam kasus ini mereka sependapat dengan Kamo. Meskipun dengan gayanya yang tempelengable, namun kali ini saudaranya yakni Shinimi berguna juga sehingga mereka bisa dengan mudah berkomunikasi langsung dengan petinggi Shogun yang diwakili Lord Kihei, mengutarakan kecurigaan mereka hingga kemudian diberi izin untuk menghabisi Kyokawa. Walaupun tanpa diketahui, sebenarnya keberadaan mereka diawasi oleh Lord Aizu, yakni Katamori, yang sudah bisa menilai bahwa Serizawa Kamo dengan karakternya yang kuat, terbaik untuk jadi pemimpin. Tapi Hijikata Toshijo atau Toshi dinilai paling ditakuti dengan gayanya yang senyap tanpa banyak tingkah. Kali ini Kamo dan Toshi bertugas sebagai algojo untuk menghabisi Kyokawa. Di sebuah pertigaan jalan, keduanya menunggu pengkhianat itu pulang dari bertugas. Hingga malam pun tiba dan Kyokawa beserta para pengawalnya pun muncul. Namun sialnya, Kamo yang bandel dibilangin harus senyap, dia malah berteriak dan mendahului Toshi. Sehingga rencana menghabisi target dengan satu kali serangan pun gagal total. Meski mereka berhasil lolos tanpa ketahuan, namun keduanya malah terlibat keributan.
Kamo yang barbar susah untuk bisa diajak kerjasama, bahkan tak terima disalahkan oleh Toshi. Beruntung keributan mereka bisa dipisah oleh Shoji, yang disitulah diketahui bahwa Shoji punya penyakit TBC. Dan Kamo yang belagu pun tampak sangat khawatir melihat prajurit paling kecil lagi penyakitan itu. Walaupun Toshi dan Kamo gagal menghabisi Kyokawa kali ini, namun mereka tetap dipertahankan bersama ke-12 orang lainnya, mendapatkan jabatan resmi sebagai tim penyerbu dan Lord Protector bekerja sama untuk kepolisian ibu kota dalam kesatuan yang masih bernama Roshigumi. Sejak saat itu mereka menghabisi lebih banyak orang-orang barbar pendukung Chosu, termasuk menyelesaikan misinya yang tertunda, yakni menghabisi Kyokawa, komandan Roshigumi itu sendiri. Jabatan komandan kini diberikan kepada Isami, Kamo, dan saudaranya Nini. Sedangkan Toshi dan Yamanami sebagai wakilnya, sementara Shoji ditunjuk sebagai kapten, begitupun dengan Hajime Saito. Disitulah Toshi mempelajari sistem kemiliteran barat dan menerapkannya tanpa menghilangkan kode etik Bushido. Bahkan dia menciptakan kode etik lainnya yang disiplin dan tegas. Siapa saja yang melanggar, hukumannya sepuku tanpa ampun. Meskipun Shoji khawatir dengan aturan tegas itu bisa membuat anggota mereka bakal banyak yang keluar. Namun sebaliknya, orang-orang berebut ingin mendaftar, termasuk diantaranya pemuda bernama Yamazaki Susumu, yang memiliki keahlian dalam penggalangan dana, juga ahli dalam urusan mengintip. Namun masalah baru muncul ketika komandan mereka yakni Kamo mulai menyalahgunakan wewenang. Tindakan barbarnya mencoreng nama baik Roshigumi setelah memeras pedagang, sama halnya dengan yang dilakukan para Ronin Chosu sebelumnya. Meskipun Kamo setuju dengan usulan Toshi tentang perubahan nama kesatuan menjadi Shinsengumi, namun dia dan saudaranya tetap saja ngeyel tak mau mematuhi kode-kode etik Bushido yang menurutnya hanya berlaku untuk anggota saja. Bahkan beberapa hari kemudian, Nimi tahu-tahu sudah membagikan seragam resmi Shinsengumi yang mereka pesan tanpa dibicarakan dahulu dengan wakilnya. Hingga suatu hari, Toshi dan Shoji dijemput Lord Kihei untuk bertemu Lord Katamori di tempat rahasia. Dan disitulah beliau menyampaikan informasi penting. Yang pertama, bahwa para petinggi sudah mengetahui tindakan memalukan Kamo serta rekannya yang tentunya mereka harus segera dihentikan. Dengan kata lain, habisi tanpa ampun. Selain itu, informasi penting lainnya boleh dibilang keadaan istana semakin gawat. Kaisar yang benci dengan keberadaan orang-orang asing dieksploitasi oleh petinggi klan Chosu, menyudutkan shogun yang lunak terhadap orang-orang barat. Namun Katamori menerima surat spesial yang ditulis oleh kaisar sendiri dan dianggap kehormatan luar biasa karena hal semacam itu pernah terjadi sekali, itu pun 530 tahun yang lalu. Meskipun terkesan kontroversial karena di surat pertama berisi peringatan bahwa diduga akan ada menteri ekstremis yang membuat dekret palsu untuk mengusir Aizu dari Kyoto agar kembali ke Edo. Kaisar tak berdaya menghadapi mereka, maka di surat kedua beliau menggantungkan harapannya kepada para petinggi Aizu. Sehingga tak ada pilihan lain kini bagi Katamori sebagai komisaris militer shogun, kecuali memerintahkan Shinsengumi, raja besar-besaran, menghabisi para ekstremis untuk melemahkan pengaruh Chosu. Malam harinya, Toshi dan Shoji mulai memikirkan strategi untuk menyergap Kamo dan saudaranya saat mereka lengah. Namun tiba-tiba seorang pria pemilik kedai memberikan laporan tentang keberadaan 7 pria dari klan Tosa dan Chosu berada di kedainya. Yang ternyata benar mereka adalah para pembunuh bayaran. Toshi segera memerintahkan pria tari untuk memanggil tim patroli, dan tanpa menunggu teman-temannya datang, Shoji ditugaskan menunggu di luar pintu. Sedangkan Toshi, meskipun seorang diri, seakan gak ada takut-takutnya menghadapi ke-7 pembunuh bayaran itu. Bahkan, dia semangat bakal dapat kill banyak. Meskipun kemudian beberapa dari mereka lebih memilih melarikan diri, namun tentu saja hanya sedikit yang lolos karena Shoji sudah siap menyambutnya di luar. Sementara Toshi yang mulai kesulitan bertarung di tempat sempit, memancing mereka ke sekitar sungai kering dan pertarungan pun berlanjut di sana.
Sedangkan orang yang berhasil lolos ternyata kembali ke markas Chosu, melapor kepada pemimpin mereka, yakni Katsura Kogoro, yang segera memerintahkan anak buah lainnya menjemput teman mereka untuk mundur. Karena dengan ketahuan, apalagi tertangkap Shinsengumi, bisa berakibat mengacaukan rencananya. Toshi yang masih bertarung dengan pembunuh terakhir tak sempat menghabisinya, dan pertarungan pun terhenti karena mereka lebih memilih untuk melarikan diri. Dan meski tidak parah, ternyata Toshi pun sempat terkena sabetan pedang musuh. Ibarat pepatah, kalau sudah jodoh takkan lari kemana, saat itulah dia bertemu dengan seorang wanita yang mengajaknya masuk ke rumahnya. Bahkan wanita yang kemudian diketahui bernama Oyuki itu membantu mengobati luka-luka Toshi. Selain terampil dalam praktik pengobatan, Toshi juga mengetahui bahwa Oyuki, si janda yang ditinggal mati suaminya itu, pandai menggambar sesuai pekerjaannya sebagai tukang pasang karakami atau wallpaper dinding khas Kyoto. Dan siapa sangka mereka akan jadi pasangan suami istri di kemudian hari. Beberapa hari kemudian, faksi Aizu yang kini bersekutu dengan faksi Satsuma berhasil menyingkirkan para bangsawan Chosu keluar dari Kyoto. Setelah Shinsengumi menyerangnya, namun mereka memilih tidak melakukan perlawanan. Meski demikian, Katsura bersama para pembunuh bayarannya masih belum menyerah dan bertekad untuk suatu saat kembali melakukan perlawanan. Dengan tersingkirnya Chosu membuat Shinsengumi jadi banyak waktu luang. Begitupun Toshi kembali menemui si janda dengan alasan mengembalikan Hakama yang sempat dipinjamkannya malam itu. Mereka semakin dekat saja, bahkan wakil komandan Shinsengumi itu seakan lupa pulang sampai larut malam, merasa betah lama-lama di sana. Toshi yang mengetahui bahwa Oyuki pandai menggambar, memintanya untuk menggambar desain baju untuk seragam khusus para komandan Shinsengumi. Namun mereka dikejutkan dengan kedatangan Susumu menjemput Toshi yang sampai lupa bahwa malam itu mereka akan menyergap Nimi yang kedapatan sedang main perempuan di sebuah penginapan. Bahkan di sana ditemukan banyak keping emas hasil pungli yang dia habiskan untuk berfoya-foya. Terpisah dengan saudaranya Kamo membuat Nimi tak bisa mengelak lagi bahwa dia telah melanggar aturan, bahkan tak mampu berbuat banyak ketika dipaksa harus sepuku mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kamo yang mendengar kabar itu tentunya marah besar kepada Toshi, namun kondisinya yang sedang mabuk berat begitu mudah dialihkan perhatiannya oleh Isami, bahkan lanjut ngamar sama wanita penghibur. Sementara Isami mengalihkan perhatian anak buahnya yang lain, saat itulah Toshi beserta kawan-kawan menyelinap masuk ke kamar Kamo yang kemudian merujaknya tanpa ampun. Beberapa hari kemudian, Oyuki selesai menggambar desain seragam Shinsengumi baru dengan warna hitam. Bahkan seragam itu sudah bisa digunakan saat Kondo Isami memperkenalkan bendera Shinsengumi yang ia terima dari Lord Katamori. Namun kedekatan Toshi dengan Oyuki sempat membuat rekan-rekannya khawatir setelah mereka mendapatkan informasi bahwa mendiang suami Oyuki ternyata seorang polisi Kyoto yang dihabisi kawannya setelah ketahuan sebagai mata-mata Chosu. Kabar tersebut sempat membuat Toshi menghindari si janda yang tentunya berusaha meyakinkan Toshi bahwa dia tidak ada sangkut pautnya dengan urusan mendiang suaminya. Namun setelah Toshi dibujuk Shoji agar kembali menemui si janda yang menurutnya punya kabar penting untuk disampaikan, akhirnya keraguan Toshi terpatahkan. Karena ternyata dari wanita itulah kemudian ia mendapatkan informasi tentang keberadaan orang-orang Chosu yang diketahui Oyuki saat memasang karakami di penginapan Ikedaya. Dan tentu saja itu adalah informasi berharga bagi Shinsengumi. Beberapa orang ditugaskan untuk mengintai setiap penginapan, termasuk Susumu yang keesokan harinya check-in di penginapan Ikedaya, menyamar sebagai pedagang obat keliling. Dan benar saja orang-orang bayaran Chosu ternyata mulai bermunculan, bahkan disitulah tempat mereka berkumpul. Sementara itu, Toshi bertemu dengan seorang mata-mata yang kembali setelah berhasil menyusup dari Chosu, membawa info penting tentang rencana mereka.
Berjumlah 30 orang akan beraksi membakar kota, mengalihkan perhatian Shogun untuk melancarkan rencana utamanya, yakni menculik kaisar untuk dibawa ke Chosu. Beberapa nama serta tempat keberadaannya telah berhasil diketahui, termasuk seorang penghubung mereka ke istana, yakni pria bernama Furutaka, yang selama ini menjadikan rumahnya sebagai tempat berkumpul ronin bayaran Chosu. Dan singkat cerita, malam harinya Shinsengumi menggeruduk kediaman Furutaka, yang meskipun mereka tidak mendapati para pembunuh bayaran Chosu, namun dokumen-dokumen penting serta banyak senjata berhasil diamankan. Walau Furutaka yang tertangkap tetap bungkam saat diinterogasi, namun Susumu mendengar sendiri orang-orang Chosu bilang akan ada pesta malam itu yang akan dihadiri 30 ronin dari berbagai klan sekutu Chosu. Telah membawa info kembali ke markas Shinsengumi yang rencananya akan mendapatkan prajurit tambahan dari klan Aizu. Mereka pun bersiap untuk melakukan penyerbuan. Benar saja, malam harinya ke-30 orang itu ternyata sedang menyusun rencana dadakan, yakni membebaskan Furutaka terlebih dahulu yang disandra Shinsengumi. Namun Susumu yang cerdik berpura-pura jadi pelayan. Saat itulah dia berhasil mengumpulkan pedang sebagian dari mereka yang diberikannya secara sukarela untuk disimpan sementara, yang sebenarnya akan dia sembunyikan. Pasukan yang dipimpin Isami akan langsung menuju Ikedaya, sementara Toshi bersama pasukannya akan menyisir penginapan lain di sekitarnya. Sementara itu, para pembunuh bayaran yang dipimpin Teizo dan Toshimaru sedang membicarakan Katsura Kogoro yang menurutnya pengecut tak setuju dengan rencana mereka. Namun dia tak sadar bahwa Kondo Isami beserta pasukannya sudah mulai memasuki pintu belakang, mengepung penginapan tersebut. Setelah satu orang diperintahkan untuk memberitahu Toshi dan pasukannya agar segera bergabung, Kondo Isami si badak tak bercula itu langsung mengejutkan mereka dengan serangan dadakannya. Para ronin yang panik tak bisa langsung memberikan perlawanan sebelum menemukan pedangnya kembali, membuat Isami dengan leluasa menyerangnya. Hingga beberapa saat kemudian, Toshi bersama pasukannya yang meskipun terlambat datang ke sana, dengan senang hati mengakhiri penderitaan para ronin itu agar cepat berpindah alam. 4 orang dipastikan tewas karena target utama Shinsengumi adalah pemimpin para ronin, serta puluhan lainnya berhasil ditangkap. Sedangkan dari pihak Shinsengumi hanya 1 orang tewas, serta hanya beberapa yang mengalami luka-luka dalam insiden Ikedaya tersebut. Singkat cerita, 45 hari setelah insiden Ikedaya, perang Boshin mulai pecah antara tentara Shogun dan sekutu Chosu di gerbang terlarang. Namun Shinsengumi tidak diizinkan perang di pusat kota. Mereka dikerahkan ke selatan Kyoto, dan saat itulah masa-masa perpecahan pasukan khusus tersebut. Toshi yang jarang datang ke markas karena kini dia sudah menikah dengan Oyuki, tidak waspada adanya penyusup bernama Ito, teman seperguruan Todo dan Yamanami, ternyata berhasil menghasut memecah belah kesatuan itu dengan dalih ingin merubah Shinsengumi lebih imperialis, sekaligus menggantikan paham-paham Toshi selama ini yang menurut mereka hanya terobsesi dengan Shinsengumi tanpa menginginkan kenaikan jabatan. Setelah kaisar meninggal, dengan rumor diracuni para radikal Chosu dan Satsuma yang kini semakin kuat bekerja sama menggulingkan shogun. Sepertinya strategi itu berhasil menarik perhatian istana, bahkan beberapa tahun kemudian dia diangkat menjadi punggawa kaisar bersama Hajime Saito yang hanya dikirim sebagai mata-mata. Tokugawa Yoshinobu mulai menyerah, melepaskan otoritas dan mengembalikan kekuasaan sepenuhnya ke pihak kaisar penerus yang usianya masih belasan tahun saat itu. Meski demikian, sekutu Chosu sepertinya belum puas apabila tidak menumpas shogun sampai ke akar-akarnya, sehingga dipastikan perang masih berlanjut, yang mana para tentara shogun kini hanya bisa mundur sambil bertahan menunggu serangan.
Sementara Isami pergi ke Kastil Nijo berharap bisa mendapatkan bantuan dari petinggi Shogun yang masih bertahan. Sedangkan Toshi bersama sisa-sisa pasukan pindah markas ke Fushimi dan membangun benteng pertahanan di sana. Namun sialnya, Kondo Isami yang jadi incaran musuh pulang-pulang sudah mengalami luka tembak yang menyebabkan tangannya cacat dan dipastikan tak bisa lagi menggunakan pedang untuk selamanya. 15 hari kemudian, perang Toba Fushimi dimulai. Banyak prajurit berguguran termasuk Patua Genzaburo yang terkena tembakan meriam. Shinsengumi yang awalnya garda terdepan kini berada di barisan belakang dan seharusnya masih bisa bertahan bahkan meraih kemenangan seandainya Tokugawa Yoshinobu memberikan bantuan tentaranya. Setelah musuh berhasil mengibarkan bendera kaisar, pertanda era baru sudah dimulai. Pemimpin Shogun itu akan dianggap pengkhianat mulai sekarang apabila terus melakukan perlawanan. Maka dari itu Yoshinobu memilih mengajak Katamori agar kabur ke Edo. Dan meskipun dia tak tega meninggalkan Shinsengumi yang masih bertahan, namun di sisi lain dia tak bisa membantah perintah tuannya. Kekuatan Shinsengumi semakin melemah setelah Shinpachi lebih memilih tinggal di Edo bersama militan di sana. Sementara Toshi bersama Isami dan Hajime Saito dengan sisa-sisa harapannya terpaksa mundur ke wilayah perbukitan Aizu. Meskipun akhirnya Isami putus asa karena tak bisa ikut berperang dengan kondisinya yang sekarang. Apalagi setelah dia pikir era baru sudah dimulai. Meski menurut Toshi, itu bisa saja akal-akalan mereka yang berhasil mencuri bendera kaisar. Namun Kondo Isami tetap dengan pilihannya untuk menyerahkan diri, dan Shoji yang penyakitnya semakin parah, apalagi setelah tak ada yang merawatnya, dia ditemukan meninggal di gubuk petani beberapa hari kemudian. Pertempuran masih berlanjut. Toshi yang kini hanya ditemani Saito berhasil menahan serangan musuh di sekitar Kastil Sendai. Namun setelah perlawanan sengit bahkan melibatkan para petani yang dipersenjatai, klan Aizu akhirnya menyerah kepada rezim baru dan Katamori pun memberikan surat dari mendiang kaisar sebagai bukti bahwa dia hanya menjalankan perintah kaisar sendiri. Sementara Hajime Saito bergabung dengan tentara kaisar, sedangkan Toshi beserta sisa-sisa tentara Shogun melarikan diri ke wilayah Ejo. Bahkan mereka menaklukkan Hakodate atau sekarang Hokkaido hanya dalam waktu 10 hari saja, yang kemudian menduduki Kastil Matsumae. Di sanalah Toshi menceritakan semua kisahnya kepada seorang perwira militer Prancis bernama Jules Brunet yang awalnya menolak pulang ke negaranya. Dia memilih untuk bertempur bersama sisa-sisa tentara Shogun yang kini menguasai Ezo. Musim semi pun datang, begitu juga dengan 4.000 para prajurit Chosu dan sekutunya yang kini telah menguasai istana sebagai tentara kaisar, memblokade Hakodate yang memaksa si Brunet harus kembali ke negaranya. Dan meskipun kalah jumlah, juga tak ada jalan masuk atau keluar, begitupun bala bantuan. Toshi tidak pernah menyerah, seperti biasa paling depan memimpin pasukan, bahkan ketika hanya dia yang tersisa, hingga akhirnya hanya hujan ribuan peluru yang mampu menghentikannya. Tamat? Jangan lupa like, subscribe, dan ramaikan komennya untuk semangat saya upload video-video selanjutnya. Saya Adrik Bil turunan Mandala pamit, permios.